Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas Filsafat Ilmu D1, akan mempresentasikan mengenai teori konstruksi sosial. Anggota kelompok kami terdiri dari Wahyu Nur Latifah, Harani Umah, Tiara Pramesti, Heliza Fitriani, Alira Hanafakhira, dan Amanta Maranggana. Dan dosen pengajar kami adalah Profesor Khorikul Hadi. Pada presentasi ini, kami akan membahas pengertian konstruksi sosial, masyarakat objektif dan subjektif, eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pembahasan pertama adalah pengertian konstruksi sosial. Konstruksi sosial atas realitas atau social construction of reality didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara bersama secara subjektif. Teori konstruksi sosial Beger dan Luckmann merupakan teori sosial kontemporer yang berpijak pada sosiologi. Seperti yang dikemukakan oleh Beger dan Luckmann, metode yang digunakan adalah metode yang representatif, yaitu metode fenomenologis. Metode fenomenologis adalah suatu metode yang secara sistematif berpangkal pada pengalaman, sehingga metode ini mengharuskan terus-menerus mengadakan kontak dengan pengalaman. Secara metodis, pengguna metode ini melakukan 3 tingkat pembebasan diri, berupa pembebasan diri dari unsur-unsur subjektif, pembebasan diri dari kungkungan hipotesis, dan yang terakhir, pembebasan diri dari doktrin-doktrin tradisional. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai masyarakat subjektif dan objektif. Jadi menurut Beger dan Luckmann, dalam teori konstruksi sosialnya, masyarakat dapat dipandang sebagai kenyataan objektif dan subjektif. Masyarakat sebagai kenyataan objektif terjadi melalui proses pelembagaan dan legitimasi. Proses ini terjadi dari aktivitas yang dilakukan individu karena mereka harus membangun dunianya dikarenakan mereka memiliki kedudukan yang khas atau khusus di dalam masyarakat. Kemudian ada masyarakat sebagai kenyataan subjektif terjadi saat individu berada dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan di dalamnya. Seperti contohnya ketika di dalam masyarakat terdapat norma untuk dilarang melakukan kejahatan. Nah, masyarakat sebagai kenyataan objektif ini karena dia memiliki kedudukan yang khas, dia akan mematuhi aturan tersebut karena dia berpikir bahwa masyarakat memiliki pandangan objektivitas bahwa orang yang memiliki kedudukan yang khas tersebut pastinya akan berperilaku baik. Nah, kemudian sebagai masyarakat dalam kenyataan subjektif, dia akan mengikuti aturan tersebut selain karena dia memikirkan tentang pandangan dari masyarakat tentang perilakunya, dia juga mematuhi aturan tersebut karena dia memiliki pandangan subjektivitasnya sendiri sebagai bagian tak terpisahkan di dalam masyarakat. Seperti contohnya ketika ia mematuhi aturan larangan melakukan kekerasan tersebut dikarenakan hal itu juga selaras dengan apa yang agamanya ajarkan. Eksternalisasi. Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Merupakan keharusan antropologis, keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan interioritas yang tertutup dan tanpa gerak. Keharusan antropologis itu berakar dalam kelengkapan biologis manusia yang tidak stabil untuk berhadapan dengan lingkungannya. Untuk menjadi manusia, ia harus mengalami perkembangan kepribadian dan perolehan budaya. Dunia manusia yang dibentuk itu adalah kebudayaan, yang tujuannya memberikan struktur-struktur yang kokoh yang sebelumnya tidak dimilikinya secara biologis. Karena itu, merupakan bentukan manusia, struktur-struktur tersebut bersifat tidak stabil dan selalu memiliki kemungkinan berubah. Itulah sebabnya kebudayaan selalu dihasilkan kembali oleh manusia. Terdiri atas totalitas produk-produk manusia baik yang berupa material dan non-material. Manusia menghasilkan alat-alat, bahasa, dan juga simbol. Masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kebudayaan non-material.
Manusia juga selalu hidup dalam kolektivitas dan akan kehilangan kolektivitasnya jika terisolir dari manusia lainnya. Manusia melakukan proses sosial sebagai pemelihara aturan-aturan sosial. Masyarakat adalah aspek dari kebudayaan non-material yang membentuk hubungan kesinambungan antara manusia dengan sesamanya, sehingga ia menghasilkan suatu dunia, yakni dunia sosial. Selanjutnya, objektivasi. Menurut Berger, masyarakat adalah produk manusia yang berakar pada fenomena eksternalisasi. Aktivitas manusia yang terjadi dalam eksternalisasi mengalami dua proses, yaitu proses pembiasaan dan juga proses pelembagaan. Proses pembiasaan merupakan tindakan yang sering diulangi sehingga membentuk suatu pola. Pelembagaan terjadi jika ada tipifikasi timbal balik yang terjadi secara diakronik dari tindakan yang terbiasakan, kemudian membentuk kelembagaan. Proses di mana produk aktivitas manusia dieksternalisasi dan memperoleh sifat objektif disebut objektivasi. Tatanan kelembagaan diobjektivasi dengan reifikasi, merupakan pemahaman atas produk kegiatan manusia seolah-olah bukan produk manusia. Reifikasi mengimplikasikan manusia mampu melupakan kenyataan. Dunia sosial yang objektif membantu mewujudkan terjadinya reifikasi. Legitimasi menjelaskan tatanan kelembagaan dengan memberi kesahihan kognitif dan martabat normatif. Legitimasi dibutuhkan untuk pemeliharaan dunia, yaitu dengan mempertahankan realitas yang didefinisikan secara sosial. Agama melegitimasi lembaga sosial dengan memberi status ontologis yang absah, meletakkan kelembagaan dalam kerangka acuan keramat dan kosmik. Sekarang kita akan membahas tentang internalisasi. Tahu nggak sih apa sih internalisasi itu? Jadi, internalisasi adalah suatu pemahaman atau penafsiran individu secara langsung atas peristiwa objektif sebagai pengungkapan makna. Berger dan Lackman menyatakan dalam internalisasi, individu mengidentifikasikan diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. Selanjutnya dikatakan oleh Berger dan Lackman, baru setelah mencapai taraf internalisasi inilah individu menjadi anggota masyarakat. Proses untuk mencapai taraf itu dilakukan dengan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama sosialisasi primer, yaitu sosialisasi pertama yang dialami individu dalam masa kanak-kanak. Yang kedua ini sosialisasi sekunder. Sosialisasi ini merupakan setiap proses berikutnya ke dalam sektor-sektor baru dunia objektif masyarakatnya. Sosialisasi primer ini merupakan yang paling penting bagi individu, sebab struktur dasar dari semua sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer. Internalisasi berlangsung karena adanya upaya untuk identifikasi. Sosialisasi primer bagi Berger dan Lackman akan berakhir manakala konsep tentang orang lain pada umumnya dan segala sesuatu yang menyertainya telah terbentuk dan tertanam dalam kesadaran individu. Ia sudah merupakan anggota masyarakat dan secara subjektif telah memiliki suatu diri dan sebuah dunia. Namun, internalisasi masyarakat, identitas, dan juga kenyataan tidak terjadi dalam sekali jadi dan selesai tuntas. Sosialisasi tidak pernah total dan tidak pernah selesai. Hal ini menghadapkan pada dua masalah lain. Yang pertama yaitu bagaimana kenyataan yang sudah diinternalisasi dalam sosialisasi primer dipertahankan dalam kesadaran. Yang kedua, bagaimana sosialisasi berikutnya berlangsung. Nah, dalam hal ini ada kecenderungan dalam masyarakat yang hasanah pengetahuannya sederhana, tidak akan terjadi sosialisasi lebih lanjut. Perlu diingat juga bahwa semua masyarakat mempunyai pembagian kerja, sehingga terjadi tingkat distribusi pengetahuan dan sosialisasi sekunder terjadi.
Berikut merupakan penjelasan 5W1H. Siapa yang mencetuskan teori social construction sebagai teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan? Berger dan Luckman. Apa yang dimaksud dengan social construction? Proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Kenapa sosialisasi primer menjadi hal yang paling penting bagi individu? Sebab struktur dasar dari semua sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer. Di mana sosialisasi dapat dilakukan? Sosialisasi dapat dilakukan di lingkungan sekitar melalui keluarga, teman, tetangga, guru, dan masih banyak lagi ataupun di mana saja. Kapan masyarakat dan dapat dikatakan sebagai kenyataan subjektif? Saat individu berada dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan di dalamnya. Bagaimana cara individu mencapai taraf internalisasi atau menganggap diri mereka menjadi anggota masyarakat dengan cara bersosialisasi, baik sosialisasi primer maupun sosialisasi sekunder. Ini merupakan mind map dari PPT Social Construction milik kelompok 10. Terdiri dari definisi, metode, masyarakat sebagai kenyataan objektif dan subjektif, eksternalisasi, objektivasi, internalisasi, dan kesimpulan. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tulisan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kedepannya. Dan terima kasih juga telah menonton video ini hingga selesai.